Masih di Bali Cooks dengan Chef Ron. Dan kali ini saya akan masak satu tentang manis lagi. Sudah 3 resep tentang yang manis-manis dari Bali Cooks ya. Jadi hari ini siapa tahu terinspirasi buat puding kelapa atau yang bisa dibilang kelapetan ya. Pakai kayu api, wangi loh. Iya. Diaduk secara berkala ya, jadi teksturnya agak kental. Ini kurang lebih bisa 12 orang mungkin ya. Hari ini saya dengan senyum chef, dengan Chef Mita ya. Jadi ini bisa dibilang adik saya ya, sudah lama sekali kenal. Oke, jadi ini ada, kalau nggak salah saya lihat ini ada 2 bagian chef ya. Iya. Jadi ada 2 bagian, yang sisi 3 di sini dengan sisi yang di sini. Oke, bisa dijelaskan ini untuk apa chef? Nanti ini untuk topping untuk ya? di kelapa tartnya. Oke, ini toppingnya atau bisa dibilang yang putih-putih itu ya? Iya, apa itu? Itu mereng. Oh, mereng ya. Itu merengnya untuk di kelapa tart. Kalau yang ini, grup ini? Ini untuk adonan kelapa tartnya. Adonan kelapa tartnya. Oke, ya. Jadi apa aja bahan-bahannya, Chef? Yang pertama itu ada gula pasir, ada putih telur, tepung terigu, kacang almond, tepung custard, tepung maizena, tepung terigu, kismis, kuning telur, mentega, gula pasir, kayu manis bubuk, sama ram. Oh, jadi ram ya. Dan ini ada... Oh ya, berikutnya ada daging kelapa. Oke, ini Terus saya... ada fresh milk. Fresh milknya 1 liter ya? Iya, 1 liter. Oke. Ya, fresh milknya 1 liter, Chef ya? Iya, fresh milk kita 1 liter, tapi kita bagi 800-nya kita panaskan. Oh, jadi bersama gula. Oke, 800 dipanaskan, kemudian yang sisanya nggak usah? Nggak usah. Oke. Oke, ini pan-nya ya. Kita panaskan. Susu yang 800 ml kita akan panaskan ya sekarang ya. Oke, kemudian apa lagi, Chef? Kita panaskan, tambahkan gula. Oh, jadi langsung nih? Gulanya 250 gram. 250 gram? Kita tuangin semuanya ya. Oke, 250 gram ya. Oke. Kemudian? Sisa susu tadi yang 200 ml kita campurkan dengan tepung custard. Oke, tepung custard di dalam bowl ya. Jadi ada tepung custard. Ini tadi berapa gram? Untuk tepung custard kita kasih 50 gram. 50 gram ya. Tepung Kemudian, maizena sama 50 gram. Oke, custard 50 gram, maizena 50 gram, semuanya dalam 1 bowl ya. Oke, ini tepung terigu ya? Ya, tepung terigu sama 50 gram. Tepung terigu juga 50 gram dalam 1 bowl. Kemudian? Kita masukkan susunya, sisa susu tadi. Susu sekitar 200 ml tadi ya? Iya. Oke, 200 ml susu dicampur dengan ketiga tepung tadi ya. Dan diaduk ya. Diaduk sampai larut, tercampur ya? Iya. Larut ya. Oke, dan ini yang sudah 3 tepung tadi dicampur ya. Kemudian ini teksturnya udah cukup ya. Kira-kira tidak ada butiran-butiran lagi ya, Chef ya? Iya. Ya. Oke, kemudian? Menteganya kita bisa panaskan, cairkan terlebih dahulu. Oke, langsung di atas api nggak apa-apa ya? Iya, nggak apa-apa. Oke, ini udah tercampur rata. Susu pakai kayu api, wangi loh, Fit. Iya. Oke, gimana Chef selanjutnya? Ini udah tercampur rata, susu yang sisa tadi kita jadikan satu sama yang butter. Enggak, susu yang kita panaskan tadi. Oh ya, kita angkatkan ini. Kemudian tuang ke sini. Ukuran 3 tepung tadi ya? Iya. 3 tepung dengan sisa susu tadi ya. Oke, ini dia. Wow.
Jadi ini nggak terlalu panas ya, Chef? Ya, suam-suam kuku. Ya, suam-suam kuku. Nah, sekarang kita tuang ke sana kan. Oh, setelah dituang ke Sudah tepung udah tadi, tercampur. kemudian kita campurkan ke gula yang tadi dengan susu dipanaskan ya. Iya. Alright. Oke, setelah ini, Chef? Kita panaskan di atas api. Ya. Sambil terus diaduk. Kemudian diaduk ya. Ya. Ya, kurang lebih sekitar 10 sampai 18 menit lah, 10-15 menit lah ya. Kita tadi aduk tepung tadi yang sudah dicampurkan dengan susu dan gula dipanaskan, kemudian dipanaskan kembali. Ya. Diaduk secara berkala ya, jadi teksturnya agak kental. Coba Chef kasih lihat, Chef. Ya. 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 Ya, bedanya karena kita masak pakai kayu api, jadi agak sedikit lebih smoke flavornya. Kemudian, ya, ngerasain susu dibakar di kayu api juga. Oke, kemudian Chef, habis itu? Setelah itu kita angkat. Oke. Masukkan Oke, ya. butter. Masukkan apa? Butter. Oke, mentega tadi udah Kita melted, cairkan. ya. Cairkan seperti ini ya. Jadi kita puring pelan-pelan ya ke dalam mixture-nya ya. Ngomong-ngomong belakang saya panas nih. Panas. Pelan-pelan, Chef, ini. Iya. Supaya dia nggak split. Jadi harus secara berkala, kemudian nggak boleh langsung sekaligus. Jadi satu tangan di mixing, satu tangan di puring ya, atau satu tangan dicampur, yang nyampur, satu lagi nuangin ya. Ya, setelah udah mulai butter cair, mentega cairnya tadi udah bercampur, kita tuangkan lagi secara berkala ya. Ini bisa mengakibatkan pecah ya kalau misalnya sekaligus ya. Iya. Oke, butter yang tadi dilelehkan udah tercampur semua, dan kita campurkan semuanya untuk jadi satu custard yang ngikat ya. Ya, setelah semua ngikat, jadi kita akan masukin daging kelapanya ya. Daging kelapanya pilih tekstur yang masih muda, jangan juga terlalu muda, tetapi ada tekstur dagingnya seperti jelly seperti itu ya. Jadi nggak terlalu keras juga ya, supaya pada saat nanti matangnya itu ada rasa kenyal dari kelapanya ya. Oke, kita masukkan ya, Chef ya. Iya. Ya, mantap ini. Iya. Kita aduk. Wow, ini jadi satu adonan yang ngiket ya. Ada daging kelapanya, kemudian ada custardnya ya. Ini kurang lebih bisa 12 orang mungkin ya. Iya. Ya, kurang lebih 12 sampai 14 orang untuk satu porsi 1 liter susu tadi ya. Habis kelapa masuk, kita masukkan ini ya, telur ya. Iya, Kuning telur berapa butir? Kita pakai 6. 6 butir kuning telur ya. Kita masukkan satu persatu. Ya, supaya dia nggak matang. Oke, kita masukin satu-satu ya. Gampang, ini sangat nanti berasa sekali teksturnya. Ya. Oke, setelah tadi kelapa, kemudian ada telurnya satu persatu, kemudian ini ada ram ya, yang kita gampang dapetin di pasaran. Ram ini sesuka hati, kalau memang mau rasa lebih keras atau rasa lebih ramnya menonjol, ditambahkan ya. Jadi kita coba masukkan ya. Kalau saya suka aroma ini ya. Oke, aromanya cukup kuat ya untuk ramnya. Jadi saya rasa cukup saja, kurang lebih sekitar 5 sampai 10 ya. Iya. 5 sampai 10 mili. Jadi kalau memang mau lebih kuat, tambahkan, tapi jangan terlalu kuat lah. Ya, ada orang yang mau ke sini. Dia minta kafe, kamu tungguin. Jadi semuanya udah nyampur. Ram yang terakhir sudah kelapa, dan proses selanjutnya kita akan masukkan ke dalam baking tray ya, yang udah ditaruh baking paper. Langsung ya, Chef ya. Iya. Oke. Kita tuang semuanya. Oh. Wow. Ya, dan kita buat rata ya. Jadi kita ratain. Sebenarnya bisa ditaruh di dalam bowl cetakan ya. Iya. Terserah teman-teman ya. Molding ya. Iya. Oke.
Setelah ini kita oven ya. Kalau memang ada cetakan tray atau kayak aluminium baking tray yang sudah memang dalam bentuk kotak, itu bisa lebih mudah lagi buat teman-teman ya. Tapi karena penyajian kami di restoran kadang-kadang saya variasiin ini dengan beberapa macam dessert, jadi saya shape-nya agak sedikit lebih bebas ya buat kami. Proses masak selanjutnya ini semacam di bain-marie ya chef ya? Iya. Di bain-marie, jadi kalau di bain-marie itu berarti proses ditaruh air, ada steam, ada proses basah airnya, dan ada proses bakingnya ya, nge-bake-nya. Ya, jadi dia nggak langsung bawahnya itu dipanas ya, jadi macam seperti ini. Ya, oke. Ini proses bain-marie ya, dan dimasukkan ke dalam oven. Panasnya berapa panas chef? Sebelum dimasukkan oven kita bikin merengnya dulu. Oh iya, kita buat merengnya dulu ya. Ya, untuk on top-nya yang pertama itu ada putih telur 3. Oke, 3 putih telur dimasukkan ke dalam bowl ya. Oke. Kemudian setelah telur dimasukkan ke dalam bowl, kemudian langsung di whisking atau di mixer ya. Beberapa saat ya chef ya? Sambil dimasukin. Terus sambil pelan-pelan dimasukkan gula putihnya ya, gula pasirnya. Ya, gula pasirnya ini kita masukkan. Ya, jadi merek ini akan tepat di atas dari custardnya brownie tart. Di atasnya kita taruh merek. Oke, jadi kelapa tart ini saya suka untuk banyak kelapanya ya. Jadi kalau saya tambahin sesudah habis bikin custardnya, biasanya kita tambahkan sedikit kelapa lagi di layer untuk bisa nambahin lebih rich atau kaya rasa kelapanya. Oke, sekarang kita aplikasi merengnya ya, atau putih telur yang sudah dicampur gula dan di whisking atau dikocok ya. Ayo, baiklah, ini Chef Mita, ayo kita taruh di atasnya ya. Kita tambahin dulu tepung terigu. Oh iya, ditambahin tepung terigu ya. Tambahin tepung terigu secara bertahap ya. Berapa gram ini? 1 sendok makan. Sekitar 1 sendok makan ya. Nah, ini udah mulai cukup lebih padat dan kita akan aplikasikan di atas dari custard ini ya. Kita taruh di atas dari custard kelapa tart ini ya. Jadi dia akan lebih tinggi jadinya ya. Oke. Ya, kita atur rata. Sampai cukup rata, jadi semua sisi-sisinya sama ya. Setelah diratakan kita taruh apa nih? Raisin. Oh, raisin atau kismis ya? Ya. Cara merata ya. Diatur satu persatu, semua bagian atasnya ini terdapat harus ada dari kismisnya. Selanjutnya kita tambahkan kacang almond. Ya, ini kacang roasted almond ya. Jadi, wow, banyakin nggak apa-apa. Nih, supaya dia enak ya. Mantap. Ya, saya kira cukup ya, Chef ya. Ya. Dan cinnamon powder ya. Kita ambil secukupnya. Dan ini cukup ya. Sudah itu, Chef? Kita bake. Kita bake ya, kurang lebih 15 menit. 15 menit ya. Kita Setelah akan oven bain-main. panas. Setelah ovennya panas, berapa derajat kira-kira? 150. 150 ya? Ya, seluruhnya. Ya, 150 derajat setelah panas, baru kita masukkan bake sekitar 15, mungkin 15-20 menit ya? Iya. Ya, oke. Sampai dia ngeset. Ya, silakan Chef. Ya, kurang lebih udah sekitar 18 menit sih kalau saya hitung ya, kurang lebih 18 menit. 15-20 menit, kemudian 150 derajat untuk ovennya, dan kita akan angkat untuk bisa merengnya itu kelihatan matang. Oke, Chef Mita, Yuk, kita punya kelapa cek. tart. Penuh dengan raisin, almond, cinnamon powder di atasnya. Iya, jadi setelah diangkat, kita biarkan sampai dia dingin, ngeset, baru habis itu kita potong ya. Nanti mungkin updatean potongannya ada di Instagram saya. Oh ya, saya akan masak di daerah Uluwatu buat teman-teman yang mau ke sana setiap Jumat dan Minggu. Weekend ini saya akan ada di sana, jadi see you there. Dan termasuk ini kita akan sajikan di restoran di Uluwatu. Update Instagram saya, update saya punya story,
See you. Oke, ini dia kelapa tart ala Bali Cooks by Chef Mita. Oke, terima kasih udah nonton, udah subscribe, udah like. Thank you Chef, my sister Mita udah bisa join di Bali Cooks. Jadi semoga teman-teman tetap semangat, tetap berkarya yang terbaik buat hidup kalian semua, dan jangan putus asa, semua pasti akan baik-baik saja, dan tetap semangat. Oh ya, sedikit lagi udah mau berlebaran buat kawan-kawan semuanya. Tetap semangat, jangan sampai bolong puasanya. Oke, bye. See you next video. Thank you, Chef Mita.